Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamat berjumpa lagi, selamat bergabung di Hanguk Channel. Yang mana di channel ini kita belajar bersama untuk mempelajari tata bahasa Korea atau grammar bahasa Korea. Meskipun kita bukan bujangga yang pandai merangkai kata, namun setidaknya kita belajar tata bahasa untuk bisa berbicara. Nah, untuk kesempatan kali ini atau di video kali ini, pembahasan kita atau materi yang akan kita bahas yaitu tentang gunaso. Apa itu gunaso? Langsung akan kita bahas berikut ini. Materi untuk kali ini yaitu tentang gunaso. Tentunya kita sudah sering mendengar tentang gunaso. Apa artinya? Yaitu arti dari gunaso yaitu setelah atau langsung setelah. Jadi setelahnya itu tidak ada jeda tindakan lagi ya. Jadi maksudnya langsung ya, setelah sesuatu langsung melakukan sesuatu. Jadi fungsi untuk gunaso yaitu mengungkapkan akhir dari suatu tindakan dan diikuti awal tindakan berikutnya. Jadi ada tindakan selesai langsung setelah itu melakukan tindakan lagi. Maksudnya seperti itu. Dengan menggunakan rumus seperti ini gunaso masuk pada kata kerja. Jadi rumusnya kata kerja plus gunaso. Ini baik untuk kata kerja yang berakhiran vokal ataupun kata kerja yang berakhiran konsonan ya. Misalnya seperti ini. Contoh kata Buddha, Buddha ini adalah kata kerja yang berakhiran vokal. Jadi rumusnya Buddha plus gunaso menjadi bugunaso. Dan di sini untuk kata kerja yang berakhiran konsonan, contohnya mokda. Mokda ditambah gunaso menjadi mokgunaso. Nah, untuk lebih jelasnya kita pelajari lagi pada tabel berikut ini. Ini ada beberapa kata dasar. Dan yang ini sudah digabung dengan gunaso, dan ini juga ada kata dasar lagi, dan di sini juga ada, dan di sini kata yang sudah digabung dengan gunaso. Langsung kita mulai dari awal. Contohnya kata ketnada kita gabung dengan menggunakan gunaso. Ketnada menjadi ketnagunaso. Mokda menjadi mokgunaso. Ikda menjadi ilgunaso. Di sini kata deda menjadi dedgunaso. Dubda dubgunaso. Kungbuhada kungbuhagunaso. Nah, berikutnya akan saya berikan beberapa contoh kalimat yang menggunakan gunaso dalam kalimat tersebut. Bagaimana kalimat yang menggunakan gunaso? Langsung berikut ini kita lihat contoh-contohnya. Bentuk pemakaian gunaso dalam kalimat seperti ini, misalnya contoh yang pertama, 일을 하고 나서 수입니다 atau 일을 하고 나서 쉬어요. Langsung setelah bekerja saya istirahat, atau arti yang lain, setelah saya bekerja saya langsung istirahat. Sama saja ya, intinya setelah melakukan sesuatu yang lain selesai langsung melakukan tindakan yang lain lagi, seperti itu. Contoh yang kedua, 텔레비전을 보고 나서 잡니다 atau 텔레비전을 보고 나서 자요. Itu yang ini bentuk formal. Kalau yang bentuk informal pakai jayo bisa. Setelah menonton TV saya langsung tidur. Ini arti yang mudah ya. Langsung setelah menonton TV saya tidur, itu juga bisa. Tapi untuk yang lebih enak didengar, setelah menonton TV, saya langsung tidur, seperti itu ya. Jadi arti bugunaso atau kegunaan gunaso ini adalah untuk jadi akhir dari suatu tindakan langsung melakukan tindakan yang lain, seperti ini ya. Setelah menonton TV, saya langsung tidur, seperti itu. Lalu contoh yang ketiga, 아침을 먹고 나서 신문을 봅니다. Setelah sarapan, saya langsung membaca koran. Lalu berikut ini akan saya berikan tambahan prosedur penggunaan gunaso ya. Jadi ada satu prosedur penggunaan gunaso. Bagaimana prosedurnya? Langsung kita bahas berikut ini. Jadi ada prosedurnya. Prosedur penggunaan gunaso ini ketika
subjek pada klausa pertama dan subjek pada klausa yang kedua ini sama dan menggunakan kata kerja aksi. Kata kerja aksi ini adalah kata kerja yang bentuk pergerakan ya. Maka menggunakan aso atau oso sebagai ganti dari go atau gunaso tersebut. Nah, kata kerja aksi itu apa saja? Misalnya seperti kada, pergi, oda, datang ya. Berokada, nakada, naoda, olakada, neriokada, ironada, anda, nubda, dan seterusnya. Itu adalah bentuk kata-kata kerja yang bentuk kata kerja aksi ya. Seperti ini. Maka ketika kata kerjanya ini menggunakan kata kerja aksi, maka untuk gunaso ini digantikan menggunakan so ya. Contohnya seperti apa ya? Contohnya seperti ini ya. Nanen hagyoe kagunaso, nanen 공부해요. Ini seperti yang prosedur di atas. Subjeknya adalah nanen ya. Di sini juga nanen. Untuk klausa pertama subjeknya adalah saya dan untuk klausa yang kedua subjeknya juga saya. Dan di sini ada kata kerja yang menggunakan gunaso. Ini adalah kata kerja bentuk aksi atau bentuk pergerakan. Ini kada ya. Nanen hagyoe kagunaso, nanen 공부해요. Saya setelah pergi ke sekolah, saya langsung belajar. Ya. Setelah pergi ke sekolah, saya langsung belajar. Ini subjeknya sama dan menggunakan kata kerja aksi. Maka ketika menggunakan kata kerja aksi dan subjeknya pada klausa yang pertama dan yang kedua ini sama, maka tidak boleh menggunakan gunaso. Ini tidak boleh ya. Nah, ini tidak boleh. Kemudian yang benar tidak menggunakan gunaso lagi, tetapi untuk kata kerja aksi ini kita ganti menggunakan gunasonya, kita ganti dengan menggunakan so ya. Jadi seperti ini. 나는 학교에 가서 공부해요. 나는 학교에 가서 공부해요. Artinya sama, artinya setelah saya pergi ke sekolah langsung belajar ya. Setelah saya pergi ke sekolah saya belajar. Jadi seperti itu. Gunasonya itu diganti dengan menggunakan so. Ini ketika kita masukkan pada bab yang tentang so, ini artinya lalu ya. Jadi lalu ini jadi berurutan antara tindakan yang pada klausa yang pertama dan yang kedua ini adalah berurutan, dilakukan secara berurutan. Nan hagyoe kaso 공부해요. Saya pergi ke sekolah lalu belajar. Ini untuk yang menggunakan kata kerja aksi dan subjek dari klausa yang pertama dan kedua ini sama. Jadi menggunakan so, tidak menggunakan gunaso lagi. Nah, demikianlah tadi pembahasan kita untuk hari ini, atau pertemuan hari ini tentang gunaso. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat untuk kita semua, menambah ilmu untuk kita semua. Dari saya, apabila ada kesalahan dalam menyampaikan, mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.